everyone, kembali bersama saya Tias Cipta. Apa kabar? Saya berharap teman-teman senantiasa sehat dan bahagia selalu. Hari ini kita belajar bersama mengenai tips menciptakan kesan pertama yang baik. Pada suatu jamuan makan malam, seorang wanita yang baru saja mendapatkan banyak uang, yang barusan saja menjadi orang yang kaya, ingin menampilkan bahwa dia adalah orang yang hebat, orang yang berkelas, orang yang kaya, dan pantas untuk disukai, pantas untuk menjadi teman yang baik untuk orang-orang, pantas membuat orang-orang senang menjadi temannya. Dia ingin membuat orang kagum dan mau menjadikan dia sebagai temannya. Karena itu, dia mengenakan pakaian yang mewah dan juga mengenakan perhiasan-perhiasan yang mewah. Tetapi dia melupakan suatu hal. Wajahnya menampilkan kesombongan. Wajahnya tidak ada senyuman. Wajahnya menampilkan kesan kalau dia sulit didekati. Dan wajahnya menampilkan kalau dia itu bosan berada di sana. Sedangkan tentu saja kita semua melihat orang pertama kali itu dari senyumannya, dari mata, dari senyuman, dari ekspresi wajahnya. Bahkan ekspresi wajah itu lebih kita perhatikan bukan dibandingkan pakaian ataupun perhiasan orang lain. Nah, karena itu kalau kita ingin memberikan pandangan yang positif kepada orang lain mengenai diri kita, kalau kita ingin menciptakan kesan pertama yang positif, kalau kita ingin menciptakan kesan pertama yang baik di mata orang lain, yang kita perlu lakukan adalah benar sekali, tersenyum. Kita harus tersenyum. Karena senyuman itu melambangkan kalau kita senang bertemu dengan orang lain, kita senang ada di sana, kita senang berada berdekatan dengan orang-orang di sekitar kita, dan kita menghargai mereka, kita senang berada di sana, kita gembira pada orang lain. Itulah makna dari senyuman. Senyuman bayi juga menunjukkan efek yang demikian. Di suatu klinik hewan, di sana ada banyak sekali orang-orang yang sedang mengantri untuk hewannya divaksin. Kemudian mereka itu karena antrian begitu banyak, mereka hanya dapat menunggu, mereka bosan sekali dan memikirkan berbagai alasan kenapa mereka harus ada di sana dan kenapa bukan di tempat lain. Dan juga alangkah bagusnya kalau mereka nggak ada di sana karena ngantrinya tuh capek banget, ngantrinya lama banget. Pada saat mereka lagi bosan-bosannya, ada seorang wanita muda yang masuk dengan bayinya yang baru berusia 1 tahun dan juga seekor anak kucing. Dan wanita muda itu duduk di dekat seorang pria yang benar-benar lagi ngerasa bosan banget. Kemudian bayinya tersebut tersenyum dengan lebar, senyuman khas bayi, senyuman khas bayi ya, senyuman sangat lebar kepada pria tersebut, dan membuat pria tersebut membalas senyuman bayi. Kemudian pria tersebut menanyakan kepada wanita muda itu mengenai bayinya yang lucu sekali itu, dan dia juga mulai menceritakan mengenai anak-anaknya di rumah. Dan dalam seketika suasana menjadi cair dan semua orang yang ada dalam tempat tersebut menjadi saling bercerita satu sama lain, saling ngobrol dengan wanita tersebut, saling ngobrol dengan bayi, dan saling ngobrol satu sama lain. Dan karena senyuman, maka suasana yang tadinya sangat membosankan, suasana yang malesin banget gitu ya berada di sana, membuat orang-orang jadi senang, jadi happy, dan menjadi hari yang berkesan, hari yang menyenangkan untuk banyak orang, hanya karena dimulai dari satu senyuman dari bayi yang tersenyum. Dan bahkan biasanya orang yang murah senyum, orang yang senang tersenyum, orang yang bahagia, orang yang ramah dapat menjual sesuatu dengan lebih efektif dan juga dengan lebih efisien, dan juga memiliki anak-anak yang menjadi lebih bahagia, membesarkan anak-anak yang bahagia. Segitu kuatnya peran dari senyuman. Walaupun simple, tapi memberikan efek yang positif, efek yang luar biasa. Dan perusahaan-perusahaan juga banyak sekali yang menerapkan kepada bagian customer service untuk tersenyum pada saat telepon. Walaupun orang yang menelepon atau orang yang telepon itu tidak bisa melihat kalau sedang tersenyum, tetapi mereka dapat merasakan bahwa Anda ini ramah, Anda menyenangkan, Anda senang bicara dengan saya. Hanya dari senyuman saja gitu, itu dapat mentransfer energi yang seperti itu. Dan sebagai contohnya ada seorang manajer perusahaan yang ingin merekrut dokter di sebuah universitas ternama.
Kemudian pada saat menghubungi dokter tersebut, dia tersenyum, sambil tersenyum, dan mengatakan apakah dokter tersebut bersedia untuk bekerja di perusahaannya. Kemudian dia baru tahu kalau dokter tersebut telah mendapatkan banyak tawaran dari perusahaan-perusahaan yang lebih bonafit, dari perusahaan-perusahaan yang lebih besar daripada perusahaan tersebut. Dan manajer tersebut merasa bahwa kayaknya nggak mungkin ya ini dokter mau kerja di perusahaannya ini gitu. Tapi dia tetap dengan ramah bercerita gitu kepada dokter ini, dengan ramah gitu, tetap dengan tersenyum walaupun hanya di telepon. Kemudian pada akhirnya dokter tersebut akhirnya malah memilih untuk bekerja di perusahaan itu. Kaget juga manajernya gitu ya. Pada saat ditanya kenapa Anda lebih memilih untuk bekerja di perusahaan ini padahal Anda mendapatkan tawaran dari perusahaan-perusahaan lain yang lebih bagus dari perusahaan ini gitu, yang lebih terkenal dari perusahaan ini. Kemudian dokter itu menjawab bahwa pada saat dia dihubungi oleh perusahaan-perusahaan lain, mereka itu kesannya tuh kaku dan nggak ada senyum dan nggak ada ramahnya gitu di telepon. Jadi merasa bahwa suasananya itu nggak menyenangkan, bahwa suasana di kantor itu mungkin orang-orangnya nggak ramah, dan dia merasa bahwa dia itu hanya dijadikan sebagai alat transaksi bisnis semata. Tetapi kalau di perusahaan yang manajer yang ramah ini, dia merasa walaupun pada saat telepon ya, dia merasa bahwa orangnya ini ingin untuk menjadikannya sebagai bagian dari organisasi. Karena itu dia memilih untuk bekerja di di kantor di mana manajer tersebut bekerja. Itulah efek positif dari senyuman. Dan bahkan ada pepatah yang mengatakan bahwa seseorang yang tidak tersenyum dilarang untuk membuka toko karena akan membuat pelanggan bisa jadi kabur gitu ya, bisa jadi malas untuk balik ke sana lagi gitu. Jadi benar-benar segitu kuatnya efek dari senyuman. Dan kalau kita ingin membuat orang senang dengan kita atau merasa kita positif, kita yang mendapatkan pandangan yang positif di mata orang pada saat kesan pertama, maka yang kita harus lakukan adalah tersenyum dan juga ramah, menjadi kepribadian yang menyenangkan, menjadi pribadi yang menyenangkan, dan menjadi pendengar yang baik secara tulus mendengarkan orang lain pada saat berbicara dan tidak memotong pembicaraan orang lain. Dan selain itu kita juga tulus memiliki minat yang positif pada orang lain dan memberikan pujian pada orang lain. Setiap orang pasti memiliki kelebihan, pasti memiliki potensi, pasti memiliki keunggulan, pasti memiliki keunikan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Karena itu kita dapat memuji orang lain dengan tulus tentang kelebihan mereka, dan jangan mengkritik orang lain bila kita ingin menciptakan pandangan yang positif. Karena orang biasanya tidak suka dikritik, tapi orang suka mendapatkan pujian yang tulus dari orang lain. Okay, that's all for today. Thank you so much everyone for watching. Please like, subscribe, tekan tombol lonceng notifikasinya, komen dan share sebanyak-banyaknya. Thank you so much everyone. See you next time.